Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Senang sekali ya kita boleh kembali lagi dalam Faith Dialog, di mana kita boleh sama-sama mendapatkan informasi seputar iman Kristen. Dan yang jadi kerinduan bersama dalam dialog ini, kita yang sudah percaya itu semakin dikuatkan. Amin ya. Dan bagi agama yang lain, kita boleh sama-sama belajar dalam dialog ini tentang iman Kristen. Nah, untuk peraturan sendiri ada bisa dilihat di chat ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Untuk kelancaran dialog kita malam hari ini, selain penyaji, kita tidak disarankan untuk hidupkan mic ya, agar suaranya nanti tidak terganggu begitu ya. Ada suara-suara lain yang masuk. Kemudian juga yang ingin bertanya, boleh menuliskan nama Anda agar menjadi urutan di daftar yang bertanya. Sekali lagi, untuk yang ingin bertanya, boleh menuliskan nama Anda terlebih dahulu agar menjadi urutan di daftar yang bertanya. Gitu ya. Kemudian bagi yang bertanya, kita punya dua metode. Yang pertama bisa menuliskan pertanyaannya di chat, mungkin lebih nyaman mengetik pertanyaannya di chat, boleh. Yang kedua, bisa dihidupkan mic-nya dan bertanya secara langsung gitu ya kepada penyaji nanti. Iya, untuk mempersingkat waktu kita buka juga Faith Dialog ini dengan doa ya. Saya minta dengan kasih Pendeta Parlindungan boleh membuka Faith Dialog kita malam hari ini. Silakan, Bu Su. Baik. Selamat malam semua ya. Salam. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sukacita surgawi, kerinduan yang mendalam oleh karena roh Tuhan bekerja dalam diri kami, rindu dan mendambakan hadirat Tuhan. Juga melalui acara Faith Dialog pada malam ini, tiap pribadi yang boleh berpartisipasi, boleh merindukan firman Tuhan, merindukan perjumpaan dengan Engkau di dalam kuasa dan kasih Tuhan, juga melalui sabda pengasihan-Mu. Urapi setiap kami, hamba-Mu, dengan contoh Eka yang menyajikan materi, Tuhan memberkati. Contoh Indra, moderator, urapi dia dengan kuasa-Mu. Setiap kami yang boleh inilah kami dengan berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya langsung berikan kepada penyaji ya, untuk boleh sedikit memberitahukan informasi tentang awal mulanya penyembahan gitu ya. Silakan, antara dari Bu Su Parlindungan ataupun Contoh Eka. Oke, saya ulangi dulu share ya. Ya. Saya mulai. Saya ulangi dulu share-nya ya. Oke, tadi terganggu. Ya, terlebih dahulu pembahasan kita hari ini bicara tentang penyembahan dan ibadah, secara khusus bagaimana sejarah umat manusia yang dicatat oleh Alkitab memulai sebuah ritus yang paling sederhana sampai kepada yang lebih kompleks di dalam Alkitab. Kita harus mulai membahas dulu dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27 ya. Saya akan bacakan firman ini, ayat yang Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-27 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran Faith Dialog yang minggu pertama ya, tampilan pertama, Box Subunsi, yang kedua mengarahkan kita juga kepada bagian firman ini, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan lebih spesifik dibandingkan dengan ciptaan alam dan tumbuhan serta manusia yang lain. Kalau hewan misalnya diciptakan Tuhan menurut tipenya masing-masing ya. Kalau pelajaran biologi kita di SMP atau SMA, maka binatang dicipta menurut tipenya. Misalnya binatang unggas, biasanya terbang, ada sayap dan seterusnya. Terus kalau tumbuhan pun begitu, ada namanya keluarga apa sesuai dengan urutan pembagiannya ya. Kalau manusia dicipta, firman katakan menurut gambar dan rupa Allah. Jelas dikatakan baiklah kita, kata kita sebetulnya dari ayat ini Tritunggal sudah mulai diperkenalkan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka sepintas secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan, gambar dan rupa Allah itu bicara tentang bahwa ada original righteousness, kebenaran yang semula ada di dalam manusia itu, pengetahuan intelektual. Itu sebabnya sampai hari ini manusia terus berinovasi, mengembangkan pengetahuannya. Kebenaran ada di sana, di dalam diri manusia sudah diberikan kekudusan, makanya manusia bisa melihat sesuatu yang tidak pas atau pas, kudus, mulia dan seterusnya. Ada akal budi, ya, kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan akal budi dan juga etika moral. Kemudian sebelum ini manusia itu juga immortal, dicipta untuk tidak binasa, tidak mati pada awalnya. Dosa yang membuatnya akhirnya mati. Kemudian penguasaan atas binatang itu jelas sekali, mandat kultural, penuhilah bumi dan berkuasalah ya, itu unsur multiplikasi dan denominasi diberikan, beranak cuculah dan bertambah banyak, ayat 28 itu. Dan selanjutnya manusia mempunyai tubuh ya, dari tanah ya, Adamah, maka manusia itu dibuat lewat tangan Tuhan, tidak hanya firman-Nya, dibentuk dulu baru dihembuskan nafas hidup, Kejadian pasal 2 ayat 7. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup setelah ada nefas, ya, roh, ruah. Manusia memiliki kemiripan dengan Allah dengan kreatif dan rasionalnya. Tapi yang menjadi bahasan kita sekarang adalah manusia adalah makhluk rohani. Roh diberikan kepada manusia, baru dia hidup. Binatang tidak punya roh. Ini supaya kita mengerti itu. Binatang hanya punya tubuh dan juga insting. Dan tidak ada ruh. Jadi kalau binatang mati nggak usah tanya kemana rohnya. Ya. Tapi manusia diberi roh dan kelak diperkenalkan di dalam Yohanes pasal 4:24, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita cek ayat itu, ayat 24 pasal Yohanes pasal 4, R-nya itu adalah huruf kecil, bukan Roh Kudus maksudnya. Sembahlah Tuhan Allahmu dalam roh dan kebenaran. Dengan roh kita maksudnya, roh manusia. Dan di saat yang lain, Allah yang kita sembah adalah roh. Jadi roh manusia nyambung dengan Allah yang adalah roh. Itulah indahnya manusia diberi gambar dan rupa Allah. Salah satunya yang sangat-sangat indah di situ adalah diberi roh. Memungkinkan manusia berelasi dengan Tuhan di dalam bentuk hubungan yang dibangun. Dalam hal ini, itulah hubungan manusia ciptaan dengan pencipta, atau manusia yang menyembah atau beribadah kepada Tuhannya. Kira-kira begitu.
Maka di berbagai penjuru dunia, boleh cek secara antropologi, ya, semua manusia seprimitif apapun pasti ada sesembahannya. Entah mereka menyembah batu, menyembah gunung, sungai, apapun, matahari, bintang, apapun yang mereka bisa pikirkan, mereka ada sesembahan. Totalitis sebetulnya bisa kita sebut tidak ada manusia mulai dari yang paling modern sampai yang paling primitif yang tidak punya sesembahan. Bahkan Dr. Bunsi di yang lalu pun sebuah orang ateis sendiri pun sebetulnya tetap ada kepercayaannya. Ya. Nah, dari situ kita lihat di sisi lain tidak ada binatang yang buat sebuah ritus penyembahan. Coba carilah di mana ada nggak pernah sekelompok binatang berkumpul lalu mereka sedang beribadah. Nah, misalnya sekelompok kerbau beribadah berkumpul di mana? Sekelompok anjing, sekelompok babi beribadah di mana? Nggak pernah itu. Ya. Kalaupun di Mazmur pasal 150 ayat 6 dibilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, tapi karena binatang tidak diberi Tuhan unsur rohani, maka binatang tidak ada penyembahan secara terorganisir atau ritus yang dibangun. Kira-kira begitu. Dari sana kita masuk, itu berarti Tuhan menginginkan manusia ketika menempatkan di Taman Eden itu sebuah keintiman, hubungan yang bukan hanya sebatas manusia, ciptaan makhluk hidup, Tuhan pencipta, tapi Tuhan membangun sebuah hubungan keintiman, keakraban di situ. Tuhan berbincang dengan manusia. Coba perhatikan Tuhan ngomong, dialog. Karena tidak tercatat aja keseluruhan apa yang dibicarakan mereka tiap-tiap kesempatan. Tuhan berjalan bersama manusia, ada di sekitar manusia. Tuhan mencukupkan kebutuhan manusia. Semua dicipta dulu, binatang, tumbuhan, dan semua daratan yang semua indah, baru Tuhan cipta di hari ke-6 sore hari. Kalau setengah siang sampai sore. Karena di hari ke-6 masih dicipta binatang yang merayap di darat. Ya, manusia dicipta setelah lengkap seluruhnya. Itu hal yang luar biasa. Jadi pencipta dengan ciptaan, kalau sebelum manusia ada, di Kejadian pasal 1, 6 hari ke-5 secara khusus, tiap-tiap hari selesai selalu dibilang, Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah melihat ini baik. Allah melihat ini baik. Semua kalian boleh cek di Alkitab itu. Tapi tiba giliran ada manusia di Taman Eden, ayat 31, dibilang Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Hal yang luar biasa, level diberi keistimewaan dan nilai yang tertinggi ketika manusia ada di Taman Eden. Tapi dosa merusak semuanya itu. Akibat dari dosa itu ada banyak ya, yang kita bahas sekarang, Mas. Misalnya takut, mereka sembunyi, takut bersembunyi di balik pohon, ya. Terus Tuhan datang mencari mereka, ya. Adam, di manakah engkau? Dan seterusnya. Dan Tuhan, selain itu mereka malu satu dengan yang lain. Adam bikin cawat, tapi Tuhan ganti cawat yang terbuat dari daun-daunan pohon ara itu dengan kulit binatang. Itu pembahasan yang lain. Kemudian manusia dihalau. Kita lihat Kejadian 3 di endingnya itu manusia dihalau. Ada kerub, itu kerub malaikat yang menyala-nyala dengan pedangnya menjaga ke pohon kehidupan supaya mereka tidak lagi mengambil pohon itu. Kalau dimakan, mereka akan hidup selamanya. Dihalau keluar dari Taman Eden. Ya. Nah, kemudian kita lihat Adam punya anak, Kain dan Habel. Kita menyaksikan Kain dan Habel. Kain sebagai peternak, Kain sebagai petani, Habel sebagai peternak. Dua-duanya bersukacita datang mempersembahkan hasil usaha mereka. Kain mempersembahkan hasil
tanamannya, Habel mempersembahkan domba. Ya, dan kita melihat di situ mereka sudah mulai membangun sebuah ritus, sebuah persembahan kepada Tuhan. Ya, Kejadian pasal 4 awal mula sekali, sebetulnya masih di awal sekali kita Kejadian. Dan kita tahu ceritanya, persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Ada alasan itu secara teologis, tapi tidak di sini kita bahas. Kemudian penyembahan Nuh, setelah selesai semua air bah, mereka sudah keluar dari bahtera itu, sukacitanya kepada sekeluarga, mereka mempersembahkan kurban sebagai ucapan syukurnya. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 itu. Ya, lanjut penyembahan Abraham, kita lihat waktu dia dipanggil di Kejadian pasal 12. Dalam perjalanan itu sebetulnya Tuhan belum spesifik memperkenalkan diri kepada dia, tapi imannya luar biasa saat pemanggilannya dari Ur-Kasdim itu. Abraham bersama seisi keluarganya mempersembahkan, ayat 7 ya, aku akan memberikan negeri ini kepada, dari Kejadian 12, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya, dan seterusnya. Maka ibadah yang terus dilanjutkan oleh Ishak, nih semua ada di data yang saya cantumkan ini, penyembahan Ishak setelah dia bertemu dengan calon istrinya, ya, penyembahan Yakub ketika dia bergumul dan seterusnya dengan malaikat. Media yang mereka pakai waktu itu adalah mulai dengan mezbah yang terbuat dari batu, sederhana sekali. Ya. Selanjutnya penyembahan yang media berkembang berikutnya waktu Israel keluar dari Mesir, mulai ada kemah pertemuan. Selanjutnya kemah pertemuan disempurnakan pada waktu Daud siapkan anaknya Salomo yang membangun bait Allah. Di bait Allah sudah lebih lengkap, kita melihat di situ dari segi bangunannya pun dibagi 3, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, tapi peralatan-peralatan untuk ibadah sudah lengkap, termasuk mezbah, alat pembasuhan, dan seterusnya. Ya. Kemudian penyembahan berkembang dalam bentuk ibadah jemaat. Di Mazmur pasal 42 ada pribadi yang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan bersama umatnya. Ini yang disebut dengan ada penyembahan pribadi, ada penyembahan yang bersama jemaat. 1 Tawarik 29, Daud bersama jemaat sudah beribadah, ya. Bahkan Daud sangat concern kalau kita baca bagaimana dia mempersiapkan pemuji-pemuji dari 24 kelompok, 2 minggu, 1 tahun, 2 minggu dalam setahun, 2 minggu dalam setahun, 24 kelompok itu mengambil bagian, ya. Daud banyak mengubah Mazmur menjadi puji-pujian. Penyembahan yang terlembaga, ya, misalnya Salomo mendirikan bait Allah, diwujudkan kerinduan Daud itu pada masa Salomo, 2 Tawarik pasal 3. Ibadah Israel sudah terlembaga. Ada aturan-aturan di situ, termasuk imam-imamnya. Sampai mulai sejak keluaran sebetulnya pakaian imam pun sudah diatur dan seterusnya. Ritus-ritus tentang kurban-kurban, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, aturannya semua ada di situ. Ya. Kemudian era di sinagoge sepulang dari pembuangan ke Babel karena bait Allah sudah dihancurkan, maka ibadah berkembang dalam bentuk sinagoge di rumah-rumah. Rumah yang dilembagakan lebih formal jadi sinagoge, sudah berisi, mereka ada Shema, bahasa ungkapan yang paling terkenal di dalam misal Shema. Semua jemaat diajak mendengar, memperhatikan Tuhan dalam penyembahan, dan ada doa-doa yang diucapkan, ada pembacaan dan pesan kitab suci. Kita bisa melihat itu zaman sinagoge misalnya. Tuhan Yesus didaulat di Lukas pasal 4 untuk mengajar di bait Allah, kitab Yesaya dibacakan lalu dia mengajar, ya.
Era gereja mula-mula kita bisa melihat rumah-rumah dilanjutkan dalam bentuk sinagoge karena mereka sudah mulai dimusuhi oleh orang Yahudi, tidak lagi gabung di Bait Allah. Tapi di sinagoge itu, di surat-surat Rasul Paulus kita sudah bisa melihat di dalamnya sebuah ibadah gereja mula-mula. Ada pujian, ada doa, ada pembacaan kitab suci, dan kemudian ditambahkan nanti perjamuan kudus sudah ada. Dan pusat dari ibadah orang gereja mula-mula tetap pada kitab suci dan perjamuan kudus. Era gereja modern, sekarang kita bisa melihat sudah ada gereja yang terlembaga, liturgi yang lengkap kita sudah bisa lihat. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman, ada doa, ada persembahan, ada pengutusan. Pilar-pilar ini sangat penting dalam membangun liturgi yang sesuai dengan kitab suci, ya. Nah, ibadah ini secara sepintas cepat ya. Ibadah bahasa Ibrani-nya seperti kabot, mulia. Terus ada juga sahah ibadah, membungkukkan diri. Terus ada dari avodah. Dari avodah inilah mengabdi pada atau bekerja. Ini seorang nyonya atau siapapun yang lebih tinggi. Dari sini muncul nanti ibadah adalah dalam bentuk isinya sendiri tetap seperti yang diajarkan firman, yang berkembang sedemikian. Ada pujian, penyembahan, ada doa, ada firman, ada persembahan. Persembahan dari sejak PL kita sudah lihat bahwa dan kurban itu yang sudah digenapkan dalam Yesus Kristus, maka persembahan yang kita maksud sekarang Roma 12 ayat 1 nanti dibahas Santa Eka, itu menjadi seluruh hidup kita. Kira-kira begitu. Nah, PB sendiri mengajarkan ekspresi ibadah dalam bentuk mencium tangan, membungkuk, menunduk wajah, muka sampai ke tanah. Itu menunjukkan sebuah sikap hati. Bukan sikap emosi, tapi sikap hati dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu juru selamat kita, Bapa kita, Roh Kudus adalah Allah yang layak disembah, maka sikap hati yang merendahkan diri itulah sebetulnya inti. Maka kesimpulannya saya taruh di sini. Ekspresi hati bukan emosi dalam wujud kasih dan pemujaan sebagai hasil suatu hubungan. Ingat ya, relasi hubungan dengan sikap dan pengakuan akan kepribadian dan ketuhanannya. Jadi objek penyembahan harus jelas, ya. Tuhan Allah yang Maha Tinggi yang memperkenalkan dirinya di kitab suci Alkitab, itulah yang harus disembah. Penyembahan menunjukkan respon kasih, ya, bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum. Fokusnya adalah Allah dan pribadinya. Jadi di dalam penyembahan Kristen tidak hanya sekedar aku disuruh, aku taat. Aku menyembah dia karena aku takut dihukum. Itu nilai yang sangat rendah sekali. Tapi karena dia mengasihiku, aku mengasihi dia. Ada relasi yang luar biasa intim di situ. Maka aku bergirang, aku senang. Aku menikmati kebahagiaan dan sukacita saat datang ke hadirat Allah. Itu harus ada. Kekristenan harus ditopang konsep ini dalam beribadah. Sukacita beribadah harus ada dalam bentuk kesadaran keintiman. Jadi bukan kalau saya nggak ke gereja nanti saya dihukum. Enggak, itu kecil sekali ya. Saat menyembah kita membungkuk, merendahkan diri dan di hadapan seorang dalam tindakan penuh penundukan diri atau kekaguman. Penyembahan sebenarnya berarti membuat seseorang rendah. Jadi sikap rendah hati dari setiap jemaat. Maka ritus dalam ibadah kadang ada bersimpuh, kadang ada berdiri, kadang mengangkat tangan, kadang menengadah ke atas. Itu semua cara-cara yang diperkenan Tuhan ya. Karenanya menyembah Tuhan berarti kita sujud di kakinya dan menghormati dia karena siapa dia dalam hidup kita. Artinya saat menyembah kita harus datang ke tempat di mana Tuhan berada. Dan rumah Tuhan dikatakan
Tuhan hadir di sana. Ya, jadi sebelum contoh Eka saya beri kesempatan melanjutkan, intinya adalah sebuah wujud sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kesadaran akan pribadi Allah itu sendiri sebagai pencipta kita yang mengasihi kita, dan kesadaran aku sudah diselamatkan, aku melayani dia, menyenangkan hatinya. Sikap inilah di dalam sejarah penyembahan mulai sejak PL itu kita lihat. Mulai dari Kain dan Habel itu. Karena mereka bersyukurnya atas berkat Tuhan yang mereka terima di dalam pekerjaan ladangnya dan juga peternakannya, maka mereka datang mempersembahkan. Dari situ kita tarik sampai hari ini, kita orang Kristen dan seluruh bentuk penyembahan harusnya dilakukan secara dengan benar karena mengenal Tuhan. Jadi, kalau ada orang begitu giat menyembah Tuhan, tapi kepada Allah yang tidak sejati, bukan Allah yang sejati, segiat-giatnya pun mereka, setulus-tulusnya pun mereka melakukan penyembahan dan ritus-ritus itu dengan sikap boleh saja sudah benar, dan seluruh isinya bisa saya sudah menyangkut semuanya, tapi ketika mereka tidak melakukannya kepada Allah pencipta alam semesta ini, maka sia-sialah semuanya itu. Dan itu yang dikritik oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10. Ini Israel malah dikritik. Israel sangat giat di dalam seluruh aktivitas penyembahannya. Kalau kita lihat bagaimana mereka sampai sekecil-kecilnya dari hukum Taurat, mereka perhatikan. Orang Farisi sangat ketat, ahli Taurat sangat ketat. Dan kita lihat bagaimana persembahan adas dan jintan pun, kalau kita lihat di Matius, mereka bawa kepada Tuhan. Itu bentuk rempah-rempah yang kecil nilainya sebetulnya, tapi mereka datang dengan taat. Tapi lihat ayat Roma 10 dan ayat 3 saya baca. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat. Ini kita catat ini. Untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini kata ini sangat penting. Tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Coba. Tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Artinya dengan cara sendiri, konsep sendiri, tidak seperti yang diajarkan firman. Benar mereka giat sekali. Tapi lihat, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tuhan tidak berkenan atas ibadah mereka. Ini sangat serius. Artinya ada suku bangsa, ada kelompok-kelompok tertentu serius yang menyembah. Mereka melakukan ritus, tapi objek penyembahannya bukan Allah pencipta alam semesta ini, maka semuanya sia-sia. Contoh Eka, silakan dilanjutkan. Iya, yang jelas kita perlu tahu ya kenapa kita beribadah ya. Maksudnya setelah kita belajar tentang sejarah itu ya, sekarang tentang kita ya. Mengapa kita beribadah ya? Di satu sisi karena kita sudah menerima kasih Tuhan ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, dan Tuhan juga mengharapkan, merindukan respons kita untuk mengasihi Dia di dalam bentuk penyembahan kita, di dalam bentuk ibadah kita. Dan di sisi lain, karena Allah sendiri memang layak untuk menerima itu. Dia yang layak untuk dihormati, sehingga kita patut untuk memberikan hormat itu kepadanya. Tapi indahnya adalah penyembahan kita ini, ibadah kita ini adalah sebuah relasi. Jadi Tuhan mengharapkan bahwa manusia itu menyembah Dia, menghormati Dia atas dasar kerinduan pribadi dari si manusia itu. Ya, dan tentu saja kita perlu tahu sekarang kepada siapa kita beribadah. Ya, di dalam Yohanes 4 dikatakan ya, ketika Yesus berjumpa dengan si wanita Samaria, Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab
Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya. Roh dan kebenaran itu menunjukkan bahwa tidak lagi kita, maksudnya roh dan kebenaran di sini dimaksudkan bahwa harus ada dasar yang benar, yaitu Allah yang benar. Ya. Ibarat kalau ya ini diperlukan adanya pengenalan terhadap Allah yang benar. Ibarat kalau saya punya seorang ayah gitu ya, saya merasa bahwa saya sudah kenal ayah saya dan saya bisa katakan, oh ayah saya itu dia berkulit putih, dia itu kumisan, dia matanya itu nggak pakai kacamata, tapi waktu ditunjukkan ternyata ayah saya berbeda drastis. Ternyata ayah saya orangnya hitam, dia nggak kumisan, kemudian dia juga ternyata matanya sudah rabun. Tentu saja saya berarti boleh dikatakan saya tidak mengenal ayah saya, gitu kan? Dan bagaimana saya bisa menghormati ayah saya kalau saya sendiri tidak mengenal ayah saya? Lebih lagi soal Tuhan. Bagaimana kita bisa menghormati, kita bisa menyembah kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa itu Tuhan? Ya, di dalam Ulangan pasal 6 ya dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan di ayat yang ke-13 dari Ulangan pasal 6 dikatakan, engkau harus takut akan Yahweh Allahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Jadi intinya adalah harus kepada Yahweh kita menyembah, kita menunjukkan segala penyembahan, segala persembahan, ibadah kita, hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita kepada Dialah. Dan Yahweh itu juga yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Ya. Ketika dia lahir, dia datang ke dalam dunia. Ya. Yahweh itulah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Tentu saja ini mengutip dari Ulangan tadi ya, di Matius pasal 4, ketika Yesus ditobai, Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi jelas bahwa kepada siapa kita beribadah itu harus jelas, ya, yang kita kenal sebagai Yahweh, Sang Allah Tritunggal. Itu Allah Bapa yang menyatakan diri, yang mengirimkan, mengutuskan Sang Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus kemudian nantinya mengutus Allah Roh Kudus untuk memberkati, untuk menyertai umat percaya. Dan siapakah yang beribadah? Ya, tentu saja kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang percaya kepadanya untuk beribadah. Jadi ibadah itu bukan lagi soal saya bisa, saya sanggup, tapi Yesus yang mengundang, Yesus yang mengajak setiap orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dia harus punya roh yang terkait dengan Allah, dan itu hanya bisa terjadi kalau manusia itu percaya kepada Yesus. Ya. Sehingga manusia itu boleh terkait rohnya dengan Allah, rohnya bisa dikuduskan, rohnya dibenarkan, ya, dirinya dibenarkan, dan disitulah manusia akhirnya bisa beribadah. Dan ibadah kita juga, kita harus menyadari bahwa ini adalah undangan Tuhan. Ini sebenarnya adalah inisiatif Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan ibadah itu. Makanya kita kalau di dalam ibadah diawali dengan panggilan beribadah, mengingatkan kita bahwa ibadah kita ini kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dan nantinya itu pasti berdampak pada, kalau gitu saya harus ibadah dengan serius, karena saya diundang oleh Tuhan. Bukan saya yang memang jago, saya bisa, saya baik, maka saya bisa beribadah. Dan bagaimana beribadah dengan benar? Ya dilakukan di dalam Kristus, ya, dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak lagi dibatasi oleh tempat-tempat tertentu, terutama ini terkait dengan ibadah kita secara pribadi, ya. Kita bisa beribadah dimanapun dan kapanpun, dan memang itulah yang semestinya. Artinya di dalam setiap aspek hidup kita, di dalam Roma pasal 12, setiap aspek hidup kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan.
sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu tubuh kita, hidup kita. Ini persembahan kita yang sejati. Itulah ibadah kita, bahwa setiap saat, setiap waktu kita beribadah. Tapi maksudnya jangan sampai ini membuat kita merasa bahwa kalau saya bisa kapan saja dan di mana saya saja ibadah, berarti nggak harus hari Minggu saya ibadah, atau nggak hari Minggu nggak harus saya ibadah, nggak harus saya ke gereja. Bukan seperti itu. Ibadah pribadi itu penting, tapi tidak membuat kita bisa melalaikan ibadah kita secara korporat atau ibadah kita secara komunal, artinya ibadah bersama-sama dengan jemaat. Ya. Jadi tetap ada ibadah kita yang pribadi dan tetap ada ibadah kita yang korporat atau komunal. Dan dua-dua ini harus ada. Nggak bisa kita berkata, saya sudah ibadah di hari Minggu. Karena itu saya nggak harus lagi hari Senin, Selasa, sampai Sabtu, saya beribadah dalam artian saya menjalin relasi dengan Allah, nggak perlu. Bukan seperti itu. Ibadah korporat perlu, dan ibadah pribadi kita juga perlu. Karena Kristus adalah bait Allah, dan satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Bukan akulah jalan. Sehingga kita boleh datang kepada Bapa melalui Kristus. Iya. Dan kemudian, karena Allah ada roh, ya, maka ibadah kepadanya itu bukan lagi dibatasi oleh bangunan-bangunan atau kuil, tapi ini hal rohani. Ya. Sekali lagi, bukan berarti bahwa ketika saya berkata ibadah itu hal rohani, berarti hanya rohani kita, tapi bagaimana rohani kita itu bisa mendorong sikap hidup kita, bagaimana sikap fisik kita itu masuk di dalam penyembahan. Karena itu, penyembahan kita di gereja, ya, secara komunal juga perlu menunjukkan bukan hanya sekadar roh yang connect dengan Allah, tapi secara gesture juga ditunjukkan. Gitu ya. Dari hati muncul ke dalam sikap beribadah. Kalau berdiri, sungguh-sungguh berdiri. Kalau duduk, sungguh-sungguhlah duduk. Ya. Bukan karena, oh saya udah capek berdiri, maka saya duduk aja. Gitu. Menyadari bahwa ketika saya berdiri untuk menyembah Tuhan. Ketika saya duduk menyembah Tuhan. Ketika saya harus berlutut, maka saya sedang berlutut untuk menyembah Tuhan. Dan ketika saya misalnya angkat tangan, bukan karena orang lain lagi angkat tangan, bukan lagi karena orang lain lagi tepuk tangan, tapi bagaimana saya menyadari bahwa sikap ibadah itu berdasarkan hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan, sehingga angkat tangan saya adalah untuk menyembah Tuhan, tepuk tangan saya untuk menyembah Tuhan, tidak tepuk tangan saya pun adalah bagian untuk menyembah Tuhan. Misalnya kalau kita memikirkan saya di dalam momen tertentu tidak bertepuk tangan. Ya, dan di mana kapan kita beribadah, tentu saja setiap waktu, ya, kebaktian minggu itu adalah dalam arti sempit. Ya, kalau di slide yang next, gitu, ibadah korporat, ibadah dalam arti sempit, atau saya boleh katakan miniatur dari ibadah kita, sedangkan arti yang luas, arti yang ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita setiap hari menyembah kepada Tuhan. Oke, kemudian saya akan lanjutkan ke soal altar atau mesbah, ya, karena ini berkaitan dengan konteks Alkitab, berkaitan itu dengan Perjanjian Lama, dengan konteks agama-agama atau pengajaran-pengajaran lain, terutama di dalam tradisi kita orang Tionghoa. Ya. Nah, penggunaan altar atau mesbah itu di hampir semua agama itu ada. Di sebelah kanan saya ada masukkan itu screenshot dari Wikipedia, menggambarkan bahwa altar atau mesbah itu digunakan di berbagai jenis agama di dunia ini. Ya. Dan tujuannya itu berkisar pada 3 hal ini. Yang pertama itu menempatkan objek penyembahan atau manifestasi atau perwakilan dari objek tersebut. Misalnya menempatkan satu objek gitu ya, batu, patung, sesembahan di situ, menandakan bahwa itulah yang saya sembah atau itulah perwakilan dari yang saya sembah. Ya. Kemudian tujuan yang kedua yang bisa jadi ya adalah menempatkan persembahan, entah itu makanan, entah itu kurban dan lain sebagainya. Dan ini pun sesuatu yang terjadi terus-menerus ya, kita di dalam tradisi Tionghoa juga ketika mempersembahkan ada kurban, ada hewan yang disembeli di situ ya, biasanya babi atau ayam, kemudian ada makanan
kita sedang menempatkan semuanya itu supaya yang kita sembah itu nanti akan menikmati semua kurban itu atau makanan itu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi pengingat terhadap objek penyembahan. Nah, di dalam ibadah Kristen, tentu saja lebih mengacu kepada yang nomor ketiga, yaitu menjadi pengingat terhadap objek yang kita sembah, yaitu Tuhan. Jadi mesbah itu bukan tempat kita meletakkan Tuhan atau meletakkan wakilnya Tuhan di situ, bukan untuk meletakkan persembahan kita lagi. Ya mungkin bisa jadi kita ketika mengumpulkan persembahan, nanti petugas menempatkannya di situ, tapi itu sebagai sebuah simbol, itu ditempatkan untuk Tuhan. Tapi intinya bukan persembahan itu yang paling utama, gitu, karena yang utama sebenarnya bagaimana kita memberikan diri kita sebagai persembahan. Nanti di slide selanjutnya kita akan lihat. Yang lebih utama adalah kita mengingat bahwa ada objek penyembahan. Nah, boleh di next? Ya, itu dia. Jadi, altar atau mesbah dalam ibadah Kristen itu bukan hanya sekadar fungsi dekoratif. Ya, altar itu adalah media untuk kita mengingat akan kurban yang sempurna, Sang Domba Allah, yang sudah menebus umatnya dengan kematiannya di kayu salib. Jadi, ketika gereja menempatkan sebuah altar di depan, ya, sebuah mesbah, ya, atau mungkin kadang mimbar gitu. Di situ kita diingatkan kembali bahwa ada kurban yang sempurna yang sudah mengorbankan diri sekitar 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib supaya kita semua boleh mengalami penebusan itu. Di lain pihak, ya, altar di penggunaan di ibadah Kristen juga digunakan biasanya untuk menempatkan roti dan anggur perjamuan kudus. Sekali lagi, kita mengingat bahwa perjamuan kudus adalah untuk mengingat Kristus. Ya. Yesus mengingatkan ketika dia melakukan perjamuan kudus, ketika kau lakukan ini, ingatlah akan aku. Jadi kita melakukan perjamuan kudus itu, makna utamanya adalah kita mengingat tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah. Kita mengingat akan Kristus, kita connect dengan Kristus di situ, kita menerima perjamuan kudus sambil terus mengingat Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Dan juga ada tradisi altar call, gitu ya. Yang ini dilakukan juga oleh ya sebagian gereja Metodis dan juga banyak gereja lain. Gitu. Altar call itu adalah panggilan supaya umat datang, ya, umat percaya datang membuat komitmen di hadapan Tuhan, lambang mempersembahkan diri. Jadi di situ diibaratkan altar itu tempat diri kita ini kita letakkan untuk mempersembahkan diri. Bandingkan juga penempatan salib di dalam ruang ibadah. Ya. Tentu saja bukan untuk dekoratif semata, bukan hanya untuk pokoknya ada salib gitu ya, untuk ini namanya ruang ibadah harus ada salib. Harus ngerti kenapa harus ada salib. Bukan sebagai objek penyembahan ya. Jadi kalau ada yang berkata kalian letakkan salib, kalian sembah-sembah salib. Enggak, bukan seperti itu orang Kristen gitu ya. Kita meletakkan salib itu untuk mengingat gitu ya. Untuk mengingat karya Kristus. Ketika kita masuk ke dalam ruang ibadah, kita lihat ada salib di situ, kita ingat, saya bisa ada di dalam ruang ibadah ini, saya layak untuk beribadah saat ini, itu karena Kristuslah yang sudah mengerjakan karyanya, melayakkan kita segenap umat untuk datang menyembah. Ya, terakhir, ya, relevansi mengenai bagaimana kita mengenal riwayat ibadah terhadap penyembahan kita masa kini. Penyembahan itu ada sifatnya relasional, ada sifatnya sakral, dan ada sifatnya personal. Dan ini tiga harus jalan sama-sama. Ya. Nggak boleh kita berkata, oh saya hanya mau pentingkan yang relasionalnya saja, atau saya mau hanya pentingkan yang sakralnya saja, atau yang personalnya saja. Enggak, tiga-tiganya ini bisa berjalan dan harus berjalan secara berimbang, secara bersamaan. Penyembahan secara relasional itu, ya baik itu secara vertikal, yaitu bagaimana kita berelasi dengan Allah, tentu saja di sini Allah Tritunggal, Allah satu-satunya, bukan Allah yang lain, hanya Allah Tritunggal saja, tapi juga kita berbicara soal penyembahan, relasionalnya itu relasi secara horizontal. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita juga bersama-sama dengan umat lainnya, dengan maksudnya umat percaya, ya orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya pada Kristus, atau secara komunal kita bersama-sama sedang menyembah pada Tuhan.
Implikasinya adalah kita tidak boleh menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dikatakan di dalam Alkitab. Gitu ya. Dalam artian jangan kita menjauhi pertemuan ibadah korporat. Apalagi seperti di zaman sekarang ini, di masa corona, kita berkata, oh nanti kalau sudah new normal kan saya tetap bisa ibadah di rumah, nggak harus datang ke gereja, karena saya bisa ibadah secara online. Gitu. Jangan itu menjadi alasan, karena kita ini punya ibadah yang bersifat relasional, bukan hanya kepada Allah Tritunggal, tapi juga kepada orang percaya atau sesama umat. Ya. Kemudian penyembahan itu bersifat sakral, harus dilakukan di dalam batasan-batasan yang ditentukan Allah sebagai rasa hormat, rasa patuh kepada Tuhan. Ya. Itu artinya bahwa kita perlu untuk mempersiapkan diri. Di dalam ibadah kita persiapkan diri. Sesuatu yang harus kita ingat, gitu ya. Kapan kita mempersiapkan uang persembahan? Apakah ketika khotbah selesai, gitu kan, dan pemimpin sudah berkata, ayo kita siapkan uang persembahan kita, baru kita persiapkan, atau dari sebelumnya kita sudah mempersiapkan, Tuhan, aku siap untuk menyembah Tuhan, besok aku akan pergi, ini uang persembahanku. Kemudian juga itu berarti bahwa kita perlu beribadah dengan partisipasi yang aktif dan responsif. Responsif berarti bahwa kita menyadari kita ini diundang oleh Tuhan untuk beribadah, sehingga kita merespons terhadap undangan Tuhan itu secara aktif. Kita melakukan setiap bagian ibadah kita. Ketika nyanyi, ketika kita memang perlu, atau kita menghayati dengan bertepuk tangan, atau mengangkat tangan, atau menutup mata, bahkan menangis sekalipun, itu bukan hanya sekadar main perasa api. Benar kita menyadari itu adalah partisipasi, itu adalah respon saya secara aktif di dalam penyembahan saya kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penyembahan bersifat personal, yaitu berbicara soal membangun relasi dengan Allah secara pribadi setiap hari, melibatkan seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita. Berarti kita memiliki waktu yang waktu teduh atau saat teduh, memiliki waktu doa yang nyata, dan termasuk di dalamnya ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, itu pun adalah satu bagian kita menyembah Tuhan, itu pun adalah satu bagian kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Jadi kita perlu ingat, kita sedang beribadah untuk berelasi dengan Tuhan, ya, yaitu bagaimana kita berelasi dengan Allah Tritunggal di dalam pengenalan kita akan Dia. Di dalam pengenalan yang benar, tentu saja kita juga berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, sesama umat percaya. Penyembahan juga bersifat sakral, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, rasa hormat yang hanya kepada Tuhan saja, dan kita lakukan juga bersifat personal, yaitu kita membangun relasi setiap hari. Jadi setiap saat, setiap waktu kita sedang membangun relasi kita dengan Tuhan, dan itu tentu saja nanti juga melibatkan bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Iya. Baik. Untuk materi sampai di situ. Oke, terima kasih buat Pendeta Perlindungan Situmorang dan juga Pak Evangelis Eka Wirya yang sudah boleh membagikan materinya. Untuk yang ingin bertanya, seperti saya mengingatkan kembali, Anda boleh mendaftarkan nama Anda di kolom chat, dan kita akan ada 2 metode untuk memberikan pertanyaan. Jika Anda lebih nyaman untuk memberikan pertanyaan lewat chat, boleh silakan ketik di chat, di kolom chat, atau juga Anda yang ingin bertanya secara langsung, nanti akan saya sebutkan namanya, kemudian Anda boleh menghidupkan mic-nya. Saya coba lihat dulu apakah sudah ada yang ingin bertanya di kolom chat. Belum ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, saya punya simpanan pertanyaan dari salah satu anggota di minggu lalu. Boleh mungkin saya langsung bacakan ya. Oh, boleh. Silakan. Ya. Jadi pertanyaan minggu lalu itu yang saya katakan bahwa akan dijawab di minggu ini karena lebih tepat dengan tema minggu ini adalah dikatakan kita sekarang tinggal di Indonesia ya dengan mayoritas agama lain gitu ya. Apakah Tuhan yang kita orang Kristen sembah adalah sama dengan Tuhannya mereka? Dan bagaimana juga dengan orang-orang Tionghoa? Apakah Tuhannya orang Tionghoa sama juga dengan Tuhannya kita? Ya, terutama ketika kita menyadari kita berada di tanah orang Indonesia. Ya. Ada 3 pertanyaan nih. Yang kedua, ada sebuah gereja di China namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ajaran baru
bahwa Tuhan Yesus itu bergender seorang perempuan, bagaimana tanggapan mengenai hal ini. Dan yang ketiga, bahwa ada seorang guru agama Buddha yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama Buddha itu tidak ada Tuhan, yang ada hanyalah ketuhanan yang tercipta pada diri manusia itu sendiri, melatih diri hingga mencapai penerangan sempurna sampai ketuhanan itu benar tercipta dalam diri kita. Kalau orang Kristen memandang itu seolah-olah kita lagi berdoa tapi berbicara kepada diri sendiri, kita berbicara pada roh yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana tentang pandangan atau pengajaran ini? Iya, apakah Bo Suparlin mau menjawab atau? Saya jawab dulu bagian pertama ya, nanti contoh. Samakah Tuhan Allah yang disembah oleh Kristen yang dijelaskan di Alkitab dengan sesembahan agama-agama lain? Jadi begini, firman Tuhan menjadi patokan kita jelas dari sejak awal Allah pencipta alam semesta ini memperkenalkan dirinya, ya, memperkenalkan dirinya dengan sangat terbuka, terang benderang, entah itu dari segi namanya, entah itu dari segi sifat-sifatnya, karakternya, termasuk karyanya, termasuk juga rencana-rencananya yang mau dinyatakan terhadap manusia dan ciptaannya. Jadi waktu Musa diutus Tuhan Allah dipanggil dari tanah penggembalaannya, mau membebaskan Israel, umat Tuhan dari Mesir. Musa tanya itu, nanti kalau orang Israel sana tanya saya, siapa yang nyuruh kamu? Terus Musa tanya itu, siapa yang nyuruh kamu? Itulah. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya begini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Ini Kejadian Keluaran pasal 3 ayat 13-14 ya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Inilah jawaban dari Tuhan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Lihat terjemahan bahasa Indonesia ini, aku adalah aku. Berarti siapa namanya? Siapa namanya? Diperkenalkanlah itu di bagian Alkitab firman yang lain. Dia adalah Jehovah, Yahweh, Allah Elohim, Allah yang kemudian memperkenalkan dirinya dalam Tritunggal. Ada Bapa, ada Yesus Kristus sebagai anak, ada Roh Kudus. Sampai seterusnya, Alkitab konsisten sekali dengan pribadi Allah Tritunggal ini. Sampai kepada penggenapan seluruh nubuatan di PL tentang keselamatan, penyelamatan manusia dari dosa. Dan ternyata pribadi yang diutus itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes bilang sama murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan seterusnya Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus Bapa dan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyertai gerejanya. Singkatnya sebetulnya Allah yang diperkenalkan di Alkitab adalah Allah Jehovah yang kita kenal Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu seperti saya bilang tadi, kalau ada orang cerita tentang papanya jauh sekali dari ciri-ciri papanya, tapi dibilang itu papanya, apakah itu papanya? Jawabannya bukan. Salah itu, ya. Jadi samakah Allah yang disembah agama-agama lain dari yang disembah Kristen? Jawabannya, kalau keluar dari jalur yang diceritakan, dikisahkan di Alkitab, Allah memperkenalkan dirinya dengan A misalnya, lalu agama lain bilang B, maka itu tidak connect. Maka kalau kita boleh jawab, samakah versi Alkitab yang menjadi pegangan saya akan jawab tidak sama. Kira-kira begitu. Lalu Tuhan diperkenalkan dengan gender wanita. Sebetulnya Tuhan memperkenalkan dirinya di Alkitab tidak pernah ada urusan dengan
jenis kelamin, laki-laki kah atau perempuan, tidak pernah. Dalam pemahaman Alkitab sebetulnya Allah itu netral, tidak maskulin, tidak feminim. Nah, tapi kenapa kenapa Allah Bapa dipanggil Bapa? Itu sebetulnya mau mencirikan tentang bagaimana gambaran seorang bapa yang dikenal oleh manusia, entah itu melindungi, entah itu memelihara, entah itu menjaga, dan seterusnya, itu menjadi sebuah penggambaran. Terus kenapa Yesus memanggil Bapa kepada Allah pribadi pertama Tritunggal? Ya karena memang Alkitab sendiri menyebut Yesus itu anaknya. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Banyak kata tentang Yesus disebut anak, maka otomatis Yesus memanggil pribadi pertama yang mengutus dia adalah Bapa. Jadi bolehkah Allah, pribadi Allah digambarkan sebagai wanita? Jawabannya saya kira tidak benar sesuai dengan Alkitab. Kira-kira begitu jawaban saya. Boleh dilanjut contoh Eka? Terus poin ketiga. Mungkin sedikit lagi saya tambahkan untuk poin yang kedua ya. Jadi ini bukan hanya sekadar fenomena di Tiongkok dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu, tapi ya sebenarnya pengajaran-pengajaran yang mengaku sebagai gereja tapi mengajarkan tentang Allah yang berbeda, Allah yang bukan lagi Tritunggal, tentu saja kita harus berkata bahwa itu sudah salah ya, itu sudah tidak sesuai lagi dengan pengajaran Alkitab gitu. Entah itu misalnya ada gereja, terutama ini lebih banyak di Amerika yang disebut sebagai gereja apa namanya? Saya jadi lupa istilahnya gitu. Tapi yang hanya mengaku kepada satu pribadi saja, Allah itu hanya satu pribadi, gitu ya. Ataupun Yesus itu bukanlah Allah dari semula, dia hanya diangkat untuk menjadi Tuhan. Itu kan tentu saja bukan lagi pengajaran Alkitab, bukan lagi pengajaran yang benar gitu. Karena itu baik itu fenomena gereja Tuhan yang Maha Kuasa ataupun pengajaran-pengajaran dari yang mengaku gereja tapi sebenarnya pengajarannya sudah menyimpang, itu tentu saja kita bilang bahwa itu sudah tidak benar gitu ya. Tidak tepat, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan poin yang ketiga ya, atau pertanyaan yang ketiga berbicara soal agama Buddha itu tidak ada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu aliran gitu ya di dalam Buddha gitu. Jadi secara umum orang berkata bahwa Buddha itu ateis, tapi ada juga pengajaran yang mengatakan bahwa di dalam pengajaran aliran dari agama Buddha sendiri ada yang mengatakan ada sosok yang lebih tingginya gitu ya. Jadi nggak semata-mata bahwa semuanya. Nah, permasalahannya, maksudnya yang perlu kita ketahui bahwa agama-agama Tiongkok kuno itu diibaratkan seperti sebuah mangkok kosong, gitu ya. Di mana agama-agama itu terima apa saja yang dimasukin. Makanya Tiongkok itu menerima Konfusianisme, gitu ya. Kita kenal sekarang namanya Konghucu. Dan Konghucu sendiri, kalau kita bandingkan Konghucu awal, Konghucu di mula-mula itu, yang diawali oleh Konfusius gitu ya, itu sangat berbeda dengan Konghucu sekarang. Agama Buddha apalagi yang di Indonesia itu sangat berbeda dengan agama Buddha yang dulunya di India dan kemudian berkembang di Tiongkok. Tao juga sangat berbeda karena semuanya itu bercampur baur gitu ya. Ibarat seperti di dalam maksudnya karena akarnya itu masih dekat sekali dengan Hindu gitu ya, dan sangat menekankan moral, sangat menekankan manusia, sangat menekankan alam semesta. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam satu mangkok kosong itu dan akhirnya nyampur baur. Dan mereka punya, ya kalau saya katakan, untuk segi ketuhanan itu ataupun pengajaran tentang kekekalan itu mereka sangat-sangat fluid atau sangat-sangat
bebas. Pokoknya kalau saya mau menganut yang ini, kamu nggak boleh tentang saya, karena itu kepercayaan saya. Saya mau campurkan antara Buddhism dengan Tao, itu terserah saya, karena itu imannya saya, gitu ya. Kalau saya mau campurkan semuanya ini jadi satu, bahkan bukan hanya itu, di dalam sebagian pengajaran juga dikatakan bahwa kekristenan dalam tanda petik ya Katolik gitu ya, juga dimasukkan ke dalam mangkok yang sama ya, untuk boleh dianut ya di dalam mangkok yang sama itu. Jadi ini pengajaran yang sangat-sangat mengikuti arus ya. Kalau misalnya si orang itu pengen seperti ini ya jadinya seperti ini, si orang itu pengen seperti itu jadi seperti itu. Nah, untuk melihat hal ini tentu saja kita harus melihat bahwa berarti standar dari agama kalau berdasarkan seperti itu, standarnya adalah si manusia itu. Dan ini sangat berbeda dengan kita orang Kristen, di mana standar dari agama, kalau saya lebih suka sebenarnya bukan pakai istilah agama gitu ya, cuma karena ini istilah yang umum, oke lah, agama gitu. Standar dari agama Kristen adalah standarnya Tuhan, bukan lagi standarnya manusia. Bukan berarti bahwa saya mau seperti ini, maka itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Saya mau Tuhan yang seperti ini, maka jadilah Tuhan yang seperti itu. Di barat ya, kekristenan itu seringkali dipakai hanya untuk terapeutik artinya kalau saya pengen disembuhkan dari situasi saya, maka saya akan cari Yesus ya. Dan ada satu istilah yang tadi pagi saya baru pelajari bahwa Yesus itu di kantong belakang saya. Artinya apa? Kapan saja saya butuh, saya bisa keluarkan Yesus itu untuk saya minta gitu ya. Nah, tentu saja ini juga berbicara tentang kalau begitu Yesus versi orang itu adalah Yesus yang sesuai dengan standar si manusianya. Padahal kalau di dalam kekristenan tidak seperti itu. Yesus standarnya adalah standarnya Yesus, bukan standarnya kita manusia. Nah, berkaitan dengan itu, berarti kita sendiri juga tidak bisa berkata bahwa saya ketika sedang berdoa kepada Tuhan yang ada di dalam diri saya. Berbeda lagi nanti dengan ketika kita berbicara soal ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Ya, itu adalah memang pribadi Allah yang ada di dalam diri kita ketika kita sudah percaya pada Yesus. Ya. Dia yang hidup di dalam hidup kita, dia yang bahkan in charge, in control atas hidup kita. Tentu saja itu berbeda. Dan ketika kita menyembah pun, kita menyembah bukan hanya kepada satu pribadi Allah yang ada di dalam diri kita, yaitu Allah Roh Kudus, tapi kepada kepenuhan dari tiga pribadi Allah, yaitu Allah Tritunggal itu. Jadi tentu saja kita bicara soal, ketika bicara soal agama Timur, agama Tiongkok kuno, sampai dengan sekarang dengan perkembangannya, berkaitan juga dengan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada Tuhan ya diri kita sebagai Tuhan, tapi kita berdoa, berbicara, berkomunikasi, menjalin relasi dengan Allah yang sesungguhnya. Ya, itu. Ya, sudah. Terima kasih sudah menjawab Santo Eka dari pertanyaan minggu lalu ya, yang boleh dijawab di Zoom kita kali ini. Nah, sekali lagi ini langsung saja ya. Ini ada pertanyaan dari Diana. Selamat malam, apa mimpi dari melihat Tuhan Yesus? Dan telah beberapa Tuhan Yesus datang ke dalam mimpi. Saya yang berasal dari agama Buddha, mendapat mimpi demikian, saya putuskan sendiri untuk melepas agama dulu dan beralih menyembah ke Tuhan Yesus. Semua orang, terutama keluarga saya, menyalahkan saya bahwa itu hanya sebuah mimpi saja. Bagaimana pendapat dari agama Kristen jika mimpi melihat Tuhan Yesus? Apa arti mimpi melihat Tuhan Yesus? Maksud saya. Seperti itu. Mau dijawab dulu dari Usul Parlin atau Tentu? Saya bisa jawab, nanti ditambahkan Tuan mereka ya. Sebetulnya media mimpi atau Tuhan bicara atau menyatakan kehendaknya melalui mimpi di Alkitab bukan sesuatu yang asing ya. Di Perjanjian Lama kita bisa melihat ada Yakub yang mimpi, terus beberapa kejadian-kejadian
Tuhan menyatakan kehendaknya melalui mimpi. Daniel misalnya dan seterusnya. Terus masuk perjanjian baru, Maria pun mendapat, atau Yusuf mendapat pesan dari malaikat Gabriel, pesan Tuhan juga lewat mimpi. Dan artinya sebelum Alkitab lengkap seperti sekarang, media komunikasi terkadang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya melalui mimpi. Cuman zaman sekarang, apakah Tuhan juga masih menyampaikan pesannya lewat mimpi? Jawabannya, selama mimpi yang dimaksud tidak bertentangan dengan firman Tuhan ini, bisa kita kaji dan kita lihat itu sebagai bagian dari cara Tuhan bekerja. Saya waktu yang lalu membaca bagaimana pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat di negara-negara yang sangat tertutup untuk pekerjaan Injil, pekerjaan pemberitaan Injil. Misalnya orang Kristen tidak boleh memberitakan Injil di sana, dianiaya dan seterusnya. Justru di tempat itu Tuhan gencar sekali bicara kepada orang-orang tertentu lewat mimpi. Dan dari data yang valid ditemukan ada banyak sekali orang di situ yang sudah mengaku Kristen bukan karena orang lain memberitakan Injil kepada dia secara langsung atau tidak langsung, tapi justru Yesus sendiri datang lewat mimpi. Artinya, cara ini bisa dipakai Tuhan menurut kedaulatannya. Contoh yang terakhir kita lihat masih ada di media sosial sekarang, ada seorang ibu yang bernama Fitri, keturunan suku dari Aceh. Dan coba cek di video yang beredar di Facebook, lagi viral itu, dia akhirnya memutuskan menjadi orang Kristen, diulang-ulangi di videonya, tidak ada paksaan, tidak ada orang yang mendorong-dorong dia. Yesus sendiri datang kepada dia, dan hari ini lewat video itu kita lihat bagaimana komitmennya yang luar biasa mengikuti Yesus, tantangan yang hebat memang diterima dia dari keluarganya, dan lihat cara itu Tuhan bisa pakai. Artinya itu sudah saudari Diana, sudah benar itu. Yesus datang lewat mimpi, dan Yesus yang dimaksud itu adalah Yesus yang diceritakan di Alkitab. Seriuslah belajar Alkitab, seriuslah dengan imanmu, maka engkau sudah ada di track yang benar, di jalur yang benar. Lewat mimpi Tuhan memulainya, tapi bertumbuhlah dalam iman lewat firman yang sudah tersedia ini, dan bertumbuhlah sebagai orang Kristen yang baik dalam ibadah dan pelayanan. Saya kira itu. Ya, kalau saya boleh tambahkan ya benar, kita percaya bahwa Tuhan masih berbicara melalui media apapun ya. Ada yang bertobat kepada Tuhan hanya melihat kepada satu sobekan Alkitab yang menempel di sepatunya, kalau nggak salah itu orang di Rusia gitu ya. Dia belum pernah mendengar tentang Yesus, tapi dari dia baca satu ayat itu, ya, dia percaya pada Yesus, dan mimpi pun bisa seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita sudah mengetahui cara seperti ini, gitu, Tuhan bisa berbicara kepada pribadi dengan mimpi, tapi saya percaya bahwa pewahyuan bagi manusia secara umum ya itu tetap sudah lengkap di dalam Alkitab. Artinya kita tidak bisa mengambil mimpi sebagai satu metode pengajaran firman Tuhan yang baru ya. Tuhan bekerja secara pribadi, bisa melalui mimpi, bisa melalui mujizat, bisa melalui mungkin ya ada orang yang dibawa ke surga, ke neraka gitu ya. Tuhan bisa lakukan itu, tapi tidak bisa dilegalkan untuk menjadi satu dasar pengajaran yang baru. Tetap dasar pengajaran yang kita ajarkan kepada orang lain adalah Alkitab, dan tentu saja pengalaman-pengalaman seperti itu harus kembali lagi nanti mengacu kepada Alkitab. Kita harus uji lagi di dalam Alkitab, gitu ya. Kita percaya Tuhan bisa lakukan itu sekali lagi, tapi jangan jadikan itu pengajaran kurikulum yang baru, gitu ya. Untuk kesaksian boleh, gitu ya. Untuk khotbah, bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun sangat berhati-hati untuk pengalaman-pengalaman supranatural pribadi untuk jadi dasar pengajaran. Kalau kami pakai untuk ilustrasi, untuk sebuah kesaksian, itu oke, tapi untuk jadi dasar sebuah khotbah kami tidak akan berani untuk lakukan, karena itu
pengalaman pribadi yang sifatnya sangat-sangat subjektif. Gitu. Jadi terkait dengan mimpi, sekali lagi, ya, Tuhan bisa pakai, tapi kita nggak bisa gunakan sebagai dasar dari pengajaran yang baru di luar dari Alkitab. Itu aja yang saya tambahkan. Ya, terima kasih ya, sudah sangat jelas ya untuk pertanyaan Ibu Diana. Dilanjutkan ada 2 pertanyaan dari Ahoy. Tujuan penciptaan adalah untuk memuliakan Tuhan. Salah satu caranya adalah memulai penyembahan. Namun, caranya itu berkembang, berubah dari yang dulu dengan korban persembahan. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui persembahan kita itu benar, berkenan kepada Tuhan? Karena sesama agama Kristen saja memiliki ritual atau cara yang menyembah yang berbeda. Sehingga tata cara yang berbeda itu tersebut membuat orang yang belum percaya berkesimpulan bahwa objek penyembahannya juga berbeda. Silakan mungkin dari contoh Eka atau Mas Suparlin boleh menanggapi pertanyaan ini. Oke, saya mulai ya, nanti contohnya terlengkap ya. Tujuan penciptaan betul memuliakan Tuhan. Nah, respon manusianya lewat ibadah, tadi kita sudah bahas. Terus ada dalam apa yang tadi kita bahas dan juga yang dilanjutkan gereja sampai hari ini, sebetulnya di dalam sebuah ibadah ada namanya tiang penopang dan sebuah ibadah yang selalu harus ada di situ. Seperti tadi dijelaskan contoh, ada panggilan dari Tuhan. Maka dalam sebuah ibadah selalu harus, marilah, kata mari itu dari liturgis harus selalu. Marilah, masuklah, jadi dibaca kadang firman Tuhan dari Mazmur, nyanyian pujiannya pun mari masuk gerbangnya, atau lagu-lagu yang hymn, ya, masuk kepada pengagungan, di sana ada pujian penyembahan, kudus, kudus, dan seterusnya. Kalau ada respon, di situ ada firman yang dibacakan, entah firman pendahuluan, bacaan bertanggapan, firman yang dikhotbahkan, dan seterusnya. Terus ada doa sebagai respon. Nah, ada juga kita mempersembahkan sesuatu. Janganlah datang dengan tangan yang hampa, dan seterusnya. Sudah terbiasa dari PL ada persembahan, entah itu lembu jantan, entah itu domba jantan, atau lebih kurang berada dia karena kurang sanggup bisa sampai kepada merpati atau tepung, paling yang, tapi selalu ada sesuatu yang dipersembahkan. Sama seperti kita hari ini, kurban persembahan yang yang ada di dalam gereja macam-macam. Ada persepuluhan, ada korban syukur, korban waktu kebaktian hari Minggu, itu ke persembahan macam-macam ya, yang sifatnya untuk memuliakan Tuhan. Sampai kepada pengutusan, jemaat itu diutus, ayo engkau sudah terima firman dari Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu, lakukanlah firman itu, doa berkat dibawanya pulang. Jadi unsur ini, gereja manapun selama itu gereja yang beralaskan percaya pada Yesus Kristus Allah Tritunggal yang benar, pasti ada itu. Entah liturginya dalam bentuk yang lebih bebas, seperti Pentakostal karismatik, entah yang lebih liturginya yang lebih teratur, lebih yang memakai lagu-lagu hymn, sama sebetulnya. Tergantung bagaimana kesepakatan gereja itu, model yang mana dipakai. Dan Alkitab tidak pernah mematok satu model dalam arti model yang tepuk-tepuk tangan, nyanyian yang kontemporer yang benar, yang hymn kurang, tidak ada. Tergantung kelompok jemaat itu memilih yang mana, asal semua bagian-bagian yang penting tadi selalu ada di sana. Gitu. Nah, jadi jemaat yang baru-baru bergabung menjadi orang Kristen, nggak usah bingung di mana engkau merasa pas, kebaktian yang jenis mana engkau merasa pas, di situ. Jadi kembali ke siapa yang beribadah dalam bentuk suku bangsa, bisa. Orang-orang Batak lebih suka lagu-lagu yang, lihatlah lagu-lagu Batak. Umumnya itu slow. Sambil nangis-nangis lebih afdal lagi. Makanya banyak gereja Batak itu lebih suka yang hymn. Nyanyiannya yang formal, semua teratur. Ya, kira-kira begitu. Saya pernah lihat video orang negro di Afrika, kebaktiannya jingkrak-jingkrak, bahkan sampai ada yang salto gitu. Nah, karena memang orang Afrika itu lincah, lihat aja mereka cara nyanyinya.
Ya, gerak-gerak tarian mereka lincah, ya. Nah, jarang orang negro yang nangis-nangis nyanyi, ya kan? Ialah irama musik mereka itu semua kira-kira gitulah. Nah, persembahan ya dikuduskan untuk Tuhan sebetulnya. Yang paling penting tadi Roma 12 ayat 1 itu, hidupku sudah menjadi persembahan. Maka yang apapun yang dititipkan Tuhan di dalam diriku, termasuk pekerjaanku dan hasilnya, ada uang yang kupersembahkan untuk Tuhan, ya lebih motifnya adalah aku sudah dikuduskan Tuhan, maka kuduskanlah persembahan itu. Ya, saya kira itu. Contoh Eka tolong tambah. Ya, terutama ini berkaitan dengan dikatakan oleh Ahui juga ya tadi ya. Selanjutnya adalah tata cara yang berbeda tersebut membuat orang yang belum percaya berkesimpulan bahwa objek penyembahan juga berbeda. Nah, tentu saja ini ya sekali lagi itu subjektif penilaian orang, terutama karena mereka tidak mengenal ke dalam. Tapi juga ini bisa jadi terkait dengan bagaimana sikap orang Kristen gitu ya terhadap pelayanan dari kalau boleh saya katakan itu denominasi lain ya. Kenapa orang berpikir bahwa kita sepertinya lagi menyembah objek yang berbeda gitu ya? Itu karena perilaku kita terhadap orang-orang gereja lain juga tidak berimbang gitu. Maksudnya seperti ini. Ketika satu aliran, satu denominasi menganggap denominasi yang lain lebih rendah karena model ibadahnya gitu kan, dan akhirnya konflik gara-gara itu gitu, akhirnya saling menuduh, saling menusuk gitu. Nah itu kan orang lain lihat dan mereka berpikir bahwa wah ini ternyata fenomena ya kalau saya boleh katakan ya fenomena Syiah Sunni itu juga terjadi di gereja gitu kan, dan wah itu gara-gara kita gontok-gontokan hanya gara-gara saya berbeda pandangan, berbeda selera rasa dengan orang Kristen yang lain. Nah itu yang seringkali orang jadikan penilaian. Nah tentu saja kita harus belajar untuk menghormati gitu ya, bahwa orang dengan selera style penyembahan yang lain pun selama dia masih di dalam pengajaran Alkitab yang benar kepada Allah yang benar, tentu saja kita juga harus menghormati karena itu tentu saja kembali kepada selera gitu ya. Saya pernah mendapatkan satu input dari seorang majelis ketika saya melakukan sebuah pelayanan di gereja lain gitu ya. Beberapa waktu yang lalu beliau adalah seorang yang sangat menyukai pengajaran reform dan tiba-tiba dia berkata seperti ini. Contoh, kenapa orang-orang dari gereja karismatik itu bisa sampai nari-nari padahal di Alkitab kan nggak ada orang nari-nari. Lihat itu Daud ketika nari-nari memuji Tuhan dia dihukum sama Tuhan. Saya langsung katakan, apakah benar Alkitab berkata seperti itu? Karena yang dihukum bukanlah Daud, tapi istrinya yang memandang rendah ketika Daud itu menari memuji Tuhan ketika tabut itu dibawa, bahkan dia ya, nyaris telanjang atau bahkan mungkin telanjang gitu ya. Justru yang dihukum adalah si istri yang memandang rendah akan penyembahan Daud itu. Dan akhirnya dia bilang, oh benar ya seperti itu. Berarti saya harus baca lagi. Nah, ada kerendahan hati untuk mau belajar, cuma di satu sisi di awalnya itu sempat ada judgement dan bahkan sudah mengutip Alkitab dengan cara yang salah dan cara pandang yang salah, akhirnya memberikan kesimpulan yang salah gitu ya. Ya jangan sampai kita gara-gara terlalu fanatik dengan satu pengajar tertentu ya, seorang pengajar tertentu atau satu aliran tertentu yang membuat kita akhirnya memandang rendah atau memandang tidak setara ya, gereja dari denominasi lain. Ya. Melainkan kita perlu untuk melihat inilah keindahan dari kekristenan, di mana cara penyembahan yang berbeda-beda kepada Allah yang sama selama itu masih di dalam jalur yang benar,
pada Allah yang benar dengan cara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu sah. Nah, berbeda nantinya dengan kalau Tuhannya memang sudah disebut sebagai Tuhan yang benar, tapi caranya salah. Misalnya, ya dari tadi saya pengen ngutip ini. Ketika orang Israel menyembah lembu emas, anak lembu emas, kira-kira kepada siapa sebenarnya tujuan dari penyembahan itu? Pada Jehovah. Iya. Ketika Harun berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu, besok hari raya bagi Yahweh, bagi Jehovah." Iya. Tapi caranya salah. Iya. Jadi kita perlu kembali lagi, Tuhannya harus benar, ya, dan caranya benar dalam artian bahwa tidak menyimpang daripada koridor firman Tuhan. Jadi tetap harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak melarang, ya, dan secara prinsip tidak bertentangan, maka kita bisa lakukan itu. Tapi kalau memang Alkitab sudah berkata tidak untuk hal itu, maka kita pun tidak untuk lakukan itu. Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Berarti kembali lagi pada objek penyembahannya yang harus jelas ya. Ya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Akai. Bagaimana kita menyembah Tuhan dalam roh seperti yang diajarkan di Alkitab? Praktisnya bagaimana sih? Bagaimana kita sudah tahu kita sudah menyembah dalam roh? Silakan. Iya, di dalam Yohanes pasal yang keempat itu kan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria itu ya. Perempuan Samaria, jadi kita harus tahu sedikit tentang perpecahan Samaria dengan Yehuda Israel yang di selatan. Dan di utara lebih banyak sukunya sebetulnya itu 9,5, akhirnya jadi Samaria. Awal pertamanya adalah ketika Yerobeam, pemimpin atau raja mereka, tidak mau tiap tahun rakyatnya itu pergi ke Yerusalem, ke bait Allah menyembah. Lama-lama nanti terpengaruh pula orang ini, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Lalu dibuatlah 2 mezbah penyembahan itu. Pertama di Dan, di ujung dan di barat, ujung barat, lalu di Berseba di ujung timur ya. Lama-lama disitulah orang Samaria yang menyembah dan seterusnya. Dan akhirnya mereka pusatkan di Gunung Gerizim. Lalu karena itu dikutip mereka dari kitab Musa sebetulnya. Pertama dulu mereka sampai di sana sepertinya Tuhan bilang carilah tempat di mana menyembah, lalu mereka temukan Gunung Gerizim. Nah dari situ nenek moyang kami menyembah di gunung ini katanya. Nah, ya. Dan itu juga turun-temurun. Lalu akhirnya Yesus bilang, oh saatnya orang menyembah bukan lagi menurut tempat, diikat oleh tempat, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, roh di situ, R-nya huruf kecil. Saya tadi sudah kutip itu, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita harus connect dengan ya Allah yang adalah roh. Sebelumnya roh kita mati karena dosa, maka mati secara rohani di Kejadian pasal yang kedua. Kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Roh itu mati. Kemudian disusul kematian fisik ya, jasmani. Tapi dengan peristiwa kelahiran baru, Yohanes pasal 3 kepada Nikodemus bilang, kau harus dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. R-nya huruf besar itu ya. R-nya huruf besar. Air di situ bukan sekedar lambang baptisan, tapi pengudusan darah Yesus dalam hidup kita. Dan diteguhkan nanti dalam baptisan. Jadi lahir baru dikerjakan oleh Roh Kudus. Hidup lagi lah roh kita. Hidup. Maka roh kita sudah nyambung dengan Allah yang adalah roh. Seorang anak Tuhan yang sudah lahir barulah yang nyambung dalam penyembahan dan ibadahnya kepada Allah yang kita sembah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka bagaimana menyembah yang benar? Awalnya langkah awal adalah seorang harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu, lahir baru, jadi anak Tuhan, baru masuklah ritus-ritus yang tadi kita pelajari, yang di dalamnya sudah ibadah yang terlembaga yang dikerjakan oleh gereja. Ya itu. Jadi kalau salah awal, namanya juga salah di awal. Segala bentuk pekerjaan salah di awal, akan salah berikutnya. Lahir baru
hidup dulu roh kita oleh peristiwa lahir baru, bertobat ya, baru kita connect dengan Allah kita yang adalah roh. Lanjutkanlah itu dalam ibadah yang dikerjakan oleh gereja kita masing-masing. Di Gloria misalnya, ya terus demikian ada pelayan-pelayannya, ada pemberitaan firman secara teratur sudah dibuat seperti itu. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit Silakan, dan Tahu langsung itu. biar ini. Ya benar, ketika kita menyembah di dalam roh itu berarti bahwa roh kita harus connect dulu dengan Allah, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita lahir baru, percaya pada Yesus. Jika kita tidak dilahirkan di dalam Kristus, kita masih ada di dalam keberdosaan kita. Dan setiap hal yang kita lakukan di dalam status kita yang berdosa itu, sebenarnya itu kita lakukan di dalam keberdosaan dan tidak akan diterima atau dilayakkan atau diperhitungkan oleh Allah gitu ya, karena semuanya dilakukan di dalam keberdosaan. Karena itu kita harus pastikan dulu di awal sebelum kita lakukan penyembahan bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pertobatan gitu. Karena sangat berbahaya apabila kita ternyata belum sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, di dalam Kristus, maka sebenarnya kita sedang lakukan dalam keberdosaan, dan ketika kita lakukan penyembahan kita, moral kita, semua ritual kita, di luar dari Kristus, di luar dari roh yang sudah dihidupkan oleh Allah karena karya Kristus, maka sebenarnya roh jahat sedang mencuri setiap penyembahan itu, setiap hormat itu, dia curi dari Allah karena Allah tidak terima semuanya itu. Jadi ketika kita di luar Kristus, penyembahan kita sebenarnya sesungguhnya itu sedang diarahkan semuanya kepada roh jahat. Dan ini pahit-pahitnya saya harus katakan bahwa semua agama lain sebenarnya terkait dengan hal itu, gitu ya. Nah, dengan soal kebenaran di sini berbicara juga soal keseluruhan hidup itu harus jadi sebuah penyembahan. Salah satu kritik Tuhan ketika Israel di masa pembuangan dan pasca pembuangan gitu ya, adalah ketika mereka melakukan ritus-ritus ibadah mereka, tapi kehidupan mereka sehari-hari tidak dijalankan di dalam kebenaran dan keadilan. Dan itu juga yang dikritikkan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahwa mereka lakukan semua hukum-hukum itu dengan benar, tapi tidak ada belas kasihan di dalam hati mereka. Mereka meremehkan, menghormati orang tua demi melakukan tugas keagamaan mereka. Berbicara menyembah di dalam kebenaran itu berarti bahwa kehidupan kita harus kita jalani juga di dalam kebenaran, keadilan sosial, ya, di dalam ya tentu saja di dalamnya ada pengenalan akan Tuhan. Artinya bahwa setiap hari, setiap waktu kita melakukan firman Tuhan, dan itu pun adalah bagian kita menyembah Allah. Gitu ya. Ya, oke. Oke. Shalom. Ya, salam, salam. Shalom. Saya boleh langsung tanya? Ya, silakan. Silakan. Santo Agus ya nih ya? Bukan, saya Lewi Jacob. Oh, sorry. Saya tidak lihat Dari namanya ini. Oh, Lewi Jacob, silakan. Lewi Jacob. Yes. Saya mau tanya, nanti videonya nanti saya tunjukkan terakhir saja. Saya mau tanya, tadi kita kembali kepada ayat pokok kita, Yohanes 4, ayat 23-24, bahwa Allah mencari atau menghendaki penyembah-penyembah Demikian. yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu sebenarnya pokok daripada paparan malam ini. Tapi saya dengar tadi, saya akhirnya melebar ke yang lain-lain. Padahal Allah menghendaki kita penyembah-penyembah, yaitu pribadi-pribadi, karena keselamatan itu pribadi. Bukan kita bicara tentang tata ibadah, metode, liturgi, dan sebagainya yang dilakukan oleh denominasi. Tentu itu berbeda-beda. Tetapi yang kita maksudkan di sini, kita harus stick kepada paparan kita, topik kita, yaitu Allah mencari penyembah-penyembah. Jadi bukan ibadah komunal atau ibadah jemaat. Ternyata
dengan adanya COVID-19 ini, di mana tidak bisa lagi ada ibadah yang komunal atau yang corporate. Nah, ini terbukti bahwa Allah sedang mencari penyembah-penyembah. Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tadi kita sudah jelas, saya sudah jelas mengenai roh, yaitu kita manusia punya roh, punya hati. Ya, Allah ingin bersekutu dengan roh, karena Allah itu adalah roh, itu jelas. Nah, pertanyaan saya adalah, kebenaran siapa ini? Kebenaran manusia, si penyembah, atau kebenaran Allah dalam hal ini? Kalau ini bicara, tadi dikaitkan dengan keluaran imamat, bahwa Israel menyembah Tuhan, itu patronnya, Allah tunjukkan kepada Musa, itu apa yang bentuk yang di sorga, itu yang diterjemahkan kepada orang-orang Israel untuk menyembah. Jadi ada patronnya, disitulah kebenarannya. Menurut saya itu bukan kebenaran kita, karena kebenaran kita menurut Yesaya katanya itu adalah kain kotor. Jadi bukan kebenaran kita, tetapi adalah kebenaran Allah, yaitu Allah ingin kita menyembah Dia di dalam kebenaran Dia. Itu maksud saya. Tolong dijelaskan di situ. Karena pemahaman saya tentang kebenaran itu sudah jelas. Bahwa tidak semua orang yang menyapa Allah, Allahu Akbar itu Allah berkenan. Tidak. Allah hanya berkenan kepada korban. Kita lihat setiap orang imam besar datang ke tabernakel, ke bait Allah, harus membawa korban. Di situ ada korban, di situ ada darah yang tumpah. Tanpa ada pengampunan, tanpa ada darah tidak ada pengampunan. Jadi sebenarnya korban itu kebenaran yang Tuhan kehendaki, yaitu setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus sebagai korban Yesus. Itu kebenaran menurut saya. Terima kasih. Baik. Silakan. Ya. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tidak ada kesalahan yang disebut oleh Bapak Levi, ya. Dan memang itu adanya. Bahwa penyembahan yang kita kerjakan adalah pertama roh kita sudah lahir baru connect dengan Tuhan, maka kebenaran yang kita anut adalah kebenaran dari firman, ya. Firman Tuhan sejak awal tadi pembahasan kita mulai ke Kejadian pasal 4, Tuhan menggambarkan di firman-Nya begini ritus penyembahan, ada perkembangan, dinamika dan seterusnya sampai ke gereja sekarang. Dan itulah yang sudah kita kerjakan. Dari ilmu liturgi pun, yang tadi tiang-tiang penopang liturgi, itu yang terus dikerjakan gereja sampai sekarang. Dan semua itu Alkitabiah. Dan kalau dalam kebenaran sesuai dengan firman tentu. Kebenaran sesuai dengan Yesus Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka ya Yohanes pasal 14, akulah kebenaran. Yesus bilang. Dan semua ibadah yang dikerjakan oleh gereja sekarang, baik itu secara pribadi sifatnya, tentu seperti yang kita kerjakan masing-masing individu, juga secara korporat. Ingat, Alkitab pun mencatat banyak sekali ibadah korporat dari sejak awal. Di perjanjian lama, itu sebabnya perlu ada bait Allah. Tuhan berkonsentrasi meminta Daud dilanjutkan Salomo membangunnya dan seterusnya sampai hari ini ada gereja dan ada pemimpin-pemimpinnya, ada pelayan-pelayannya, ada mazmur, berkembang ke nyanyian rohani, nyanyian gereja sampai hari ini, dan ada kurban di situ, persembahan tidak lagi dalam bentuk kurban-kurban binatang, domba, lembu dan seterusnya, tapi karena sudah digenapi Yesus Kristus, maka tadi contoh Eka bilang pusat dari sebuah ibadah kita selalu kepada Yesus Kristus. Lambangnya salib dibuat di depan. Dan kira-kira begitu. Jadi kebenaran yang kita maksud adalah kebenaran yang terus-menerus kita ikuti sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu.
Ya, sebenarnya udah sejalan sih Pak dengan Pak Lewi ya dengan tadi yang kami jelaskan. Makanya kita berbicara bahwa tidak peduli dengan jenis liturgi yang seperti apa, intinya sebenarnya harus memang kembali kepada dasar kebenaran itu sendiri, itu kan itu firman Tuhan dan tercermin dari kebenaran di dalam kehidupan. Jadi seharusnya itu tidak menjadi satu polemik ataupun satu pandangan yang berbeda. Justru ini hal yang sama gitu ya, dan memang kita sedang menjalankan ibadah kita, dan kalau dikatakan tadi ketika pandemi ini terlihat penyembah-penyembah gitu kan, yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah, ya memang. Tapi sekali lagi bahwa korporat pun adalah bagian penyembahan gitu ya, dan makanya Tuhan bilang, makanya Yesus bilang dia sedang mencari penyembah-penyembah. Jadi bukan satu hal yang bertentangan. Saya yakin kita satu jalan, satu pemahaman. Ya itu sih. Ya, terima kasih mungkin Pak Lewi sudah membantu melengkapinya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Diana. Ini pertanyaannya jadi berkembang tadi. Ini berkaitan dengan baptisan sebenarnya juga ya. Dia juga mungkin penyaji juga bisa membantu menjawab keresahan ini. Jika menyembah Tuhan Yesus harus sesuai dengan isi Alkitab, sesuai firman Tuhan, bahwa Yesus dibaptis dengan cara dicelupkan ke dalam air. Lalu kenapa ada gereja yang baptisannya dilakukan secara percik, mirip cara baptisan agama Buddha? Silakan mungkin dari Oke, kita bahas ya. Baptisan sebetulnya singkat ya Bos ya. Intinya bukan di caranya, tapi intinya di dalam isi dari sebuah sakramen itu. Roma pasal 6 mengajarkan dipersatukan dengan Kristus. Lalu medianya air. Air itu lambang loh, itu lambang bagaimana pembersihan penyucian darah Yesus dikerjakan pada seorang yang percaya. Kalau dari segi cara, dua-dua cara diselam, ditenggelamkan dengan dipercik, ada dasar kitabnya ada. Yesus memang disebutkan dibaptis di Sungai Yordan. Tapi Sungai Yordannya seberapa dalam? Nah, kalau Yohanes Pembaptis, kalian coba kita baca di situ berapa orang yang dibaptis? Baptisnya semua orang dari Yerusalem, semua orang dari Galilea, Yudea ada di situ. Jadi berapa ribu orang kita nggak tahu. Sendiri dia membaptis. Capek. Tapi dari segi yang lain, baptisan di rumah kepala penjara yang di Filipi itu, apakah di rumahnya ada kolam renang? Kira-kira karena Paulus dan Silas ketika diajak ke rumahnya, disebutkan di situ, mereka dibaptis seisi rumahnya. Terus kepala penjara ada kolam renangnya, dan seterusnya. Lalu sida-sida dari Ethiopia, bahwa Filipus turun ke dalam air. Itu kalau kita cek itu bahasa Yunani itu, turun ke dalam bukan berarti tenggelam. Ya, bisa jadi di tepinya. Turun ke sungai, bisa di tepi sungai itu juga. Itu menjadi sebuah pembahasan yang sebetulnya harus dimengerti bahwa cara adalah sekundernya. Jadi gereja secara dunia menerima baptisan percik, juga menerima baptisan selam, yang mana tergantung kesepakatan sinodalnya. Tapi dua-duanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi dua-dua cara itu pun ada dasar Alkitabnya. Bukan berarti percik tidak ada dasarnya. Oke, untuk Eka mungkin mau menambahkan? Sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Pak Suparlindungan ya. Kalau saya mungkin tambahkan, ya ketika kita sudah dibaptis percik, jangan menganggap bahwa baptis selam lebih baik sehingga kita pengen dibaptis lagi, karena kita dipersatukan di dalam satu baptisan, satu kali baptisan. Gitu. Karena baptisan kita orang Kristen berbeda dengan baptisan orang Yahudi. Ya. Terutama berkaitan karena baptisan kita itu adalah simbol kita mati mati karena dosa dan kita bangkit karena Kristus gitu. Jadi cukup satu kali, karena itu juga sebenarnya baptisan sendiri juga adalah simbol kematian dari dosa dan kebangkitan dalam Kristus.
Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menganggap bahwa baptisan ini lebih baik daripada baptisan itu, apalagi yang berkata baptisan di Sungai Yordan lebih baik daripada baptisan di gereja dimanapun di dunia, sehingga ketika jalan-jalan di Israel pengen dibaptis lagi. Kalau belum dibaptis, silakan di situ dibaptis, tapi kalau sudah pernah mengalami baptisan, sudah pernah menerima baptisan, jangan lagi kita meragukan baptisan kita itu. Dan juga satu hal yang selalu saya ajarkan ketika di kelas katekisasi, jangan sampai kita menganggap bahwa, maksudnya jangan sampai ada orang yang menganggap bahwa satu baptisan itu yang sah dan yang lain tidak sah. Karena ketika kita baptis di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Allah sendiri, Allah Tritunggal sendiri yang sudah mengesahkan itu. Jadi nggak perlu lagi dikatakan bahwa baptis percik itu nggak sah gitu ya. Ya, sekali lagi tadi Bu Suparlindungan sudah jelaskan, dua-duanya ada dasar Alkitabnya, cara itu sekunder, yang paling utama adalah sebenarnya pemaknaannya, bagaimana kita memakai. Termasuk nantinya juga di perjamuan kudus. Caranya, ya kalau perjamuan kudus intinya adalah dilakukan di dalam hati yang benar, gitu ya, dilakukan di dalam kebenaran, dan juga dilakukan di dalam pemaknaan yang benar dan mendalam. Ya, itu sih. Oke. Terima kasih buat para peserta ya. Ini mengingat waktu kita sudah jam 9. Jadi terima kasih buat keseruannya. Dialog kita pada malam hari ini tidak terasa ya, jam 9. Ini kalau mau bisa diterusin sampai jam 12 juga bisa ya. Ya, jadi sedikit nanti kesimpulan dari saya, mungkin bisa ditambahkan Bos Suparlin dengan contoh Eka. Yang bisa saya catat ini adalah roh itu memungkinkan manusia untuk berelasi kepada Tuhan penciptanya dalam bentuk penyembahan. Kemudian di dalam melakukan penyembahan, objek penyembahan kita harus jelas, yaitu kepada Yesus Kristus gitu ya. Kemudian penyembahan itu respon kasih, bukan paksaan. Sehingga ketika melakukan penyembahan, kita bukan karena takut mengalami hukuman, melainkan melakukannya karena respon kasih kepada Allah itu. Jadi kemudian yang terakhir, penyembahan kepada objek yang jelas, yaitu kepada Yesus Kristus, membawa setiap saya dan saudara untuk mempunyai relasi yang indah bersama dengan Dia. Yaitu yang bisa saya catat. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bos Suparlin dan Tante Eka mungkin. Belum saya mengumumkan beberapa hal. Ya, ada penyembahan yang sudah terlembaga dalam bentuk ibadah atau kebaktian gerejawi yang ditopang dengan liturgi-liturgi yang sudah dibangun, tidak selalu harus sama satu dengan yang lain persis formatnya, tapi unsur-unsur yang memang diajarkan firman di situ harus ada, kira-kira gitu ya. Jadi di mana jemaat merasa lebih nyaman, liturgi seperti apa yang lebih nyaman, di situ dia bertumbuh, itu jauh lebih baik. Dan tidak boleh saling menyalahkan, saling menjelekkan, termasuk juga masalah baptisan tadi. Kalau misalnya baptisan selam masuk ke gereja kita di Gloria, kita tidak ulang lagi baptis, mungkin hanya katekisasi, tapi artinya mari semua denominasi gereja di Indonesia, di dunia, saling belajar dan saling menghargai. Terima kasih. Dari contoh Eka ada? Ya, kembali mengingatkan bahwa penyembahan kita itu bersifat relasional, ya, berarti kita berelasi dengan Allah, ya, dan juga sesama. Kita menyembah juga bersifat sakral, ya, dan juga penyembahan itu bersifat personal, yaitu membangun relasi pengenalan terhadap Allah. Jadi jangan merasa bahwa ibadah minggu itu paling penting, ataupun jangan merasa bahwa ibadah minggu itu tidak penting. Sebaliknya, ibadah minggu untuk melengkapi ibadah kita pribadi, begitu juga sebaliknya, ibadah pribadi untuk memperkuat ibadah kita di minggu. Ya, itu. Oke, terima kasih. Sebelum bubar, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada pesan buat rekan-rekan, ada pesannya, jadi sifatnya pesan. Ya, pesan buat rekan-rekan agar bisa setiap minggu itu kembali mengikuti acara Faith Dialog
karena bertujuan untuk mereka yang sudah Kristen agar bisa menambah wawasan dan iman. Ya, begitu juga yang non-Kristen. Minimal kita bisa belajar sesuatu yang baru dari dialog ini. Kemudian bisa juga memahami atau mengenal ajaran Kristen. Karena mengingat di dalam setiap rumah tangga tentu saja ada keluarga yang mungkin berbeda imannya dengan kita. Namun ketika Faith Dialog ini ada, kami bertujuan itu juga bisa membantu bagi rumah tangga yang berbeda keyakinannya, sehingga bisa boleh memahami imannya mereka, sehingga konflik bisa saja dikurangi, begitu ya. Jadi lewat perbedaan kita boleh bisa saling mengenal, lewat perbedaan kita boleh saling belajar, begitu ya. Kemudian tadi yang sifatnya pesan, ini yang bersifatnya informasi buat kita semua ya. Informasi ini buat kita semua dan juga nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang pernah mengikuti Faith Dialog ataupun yang belum, boleh disampaikan informasi ini untuk mengikuti Faith Dialog minggu depan. Itu tanggal 30 Juni kalau saya tidak salah. Boleh mengikuti ataupun mengajak teman-teman untuk mengikuti Faith Dialog minggu depan, karena minggu depan itu akan ada banyak pertanyaan seputar topik dialog sejak minggu pertama sampai minggu keempat. Ya, jadi dari topik minggu pertama sampai minggu keempat mungkin ada yang terlewatkan atau Anda mau bertanya tapi waktunya habis, Anda mau bertanya tapi paketnya habis, saya bisa juga ya. Anda mau bertanya atau signalnya lagi kurang bagus. Nah, itu di minggu depan tanggal 30 Juni Selasa. kami membuka kesempatan, ya hari Selasa, betul, 30 Juni hari Selasa, kami membuka kesempatan untuk kita semua boleh kembali bergabung dalam Faith Dialog ini dan boleh mengajak rekan-rekan yang lain untuk kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, begitu ya. Yang sifat informasi itu saja. Jika ada yang terlewat mungkin Ko Johan boleh menambahkan ya. Karena catatan saya sudah selesai nih. Ada lagi Ko Johan? Video boleh lihat, kita boleh lihat video ini ada kan oleh ya, Ko Johan ya. Silakan kok. Itu mungkin kan teman-teman yang ikut acara kita ini ada bergabungnya itu kadang-kadang mungkin minggu pertama ikut, minggu kedua nggak ikut dan seterusnya ya, lompat-lompat ya. Jadi mereka itu bisa lihat video kita yang akan kita upload. Ya. Yang untuk yang ini nanti mungkin hari Kamis ya kita upload. Jadi bisa dipelajari dulu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang masih mengganjil, yang ingin ditanyakan ya gabunglah nanti di tanggal 30 itu ya. Jadi sekian. Jadi semua itu bisa kita lihat acara dialog ini melalui YouTube kita, yaitu ketik aja Faith Dialog. Nanti akan muncul, saat ini udah muncul sampai volume 3. Untuk yang minggu ini nanti akan jadi volume 4 ya dan seterusnya ya. Jadi itu bisa berguna untuk kita kalau nggak sempat hari ini nonton ya, kita boleh lihat melalui YouTube ya, sehingga bisa share ke teman-teman, family juga, bahkan mereka yang sudah percaya ataupun belum ya, sehingga mereka bisa menerima berkat iman-iman Kristen ini, bisa bertumbuh dan bisa tersebar kepada semua orang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, acara dialog kita telah selesai. Atas pertolongan Tuhan, terima kasih buat Box Suparlindungan dengan Evangelis Eka Wirya yang boleh menjadi penyaji malam hari ini. Saya meminta dengan kasih tadi Bosu Parlindungan sudah membuka dalam doa. Saya minta untuk contoh Eka boleh menutup dialog kita di dalam doa. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu diskusi yang indah yang kami boleh jalani di malam hari ini. Jika kami boleh melihat sejarah atau riwayat dari penyembahan di dalam Alkitab sampai dengan gereja di masa kini, Tuhan, kami melihat banyak dinamika yang terjadi, tapi tetap satu Tuhan di dalamnya. Dan kami pun percaya bahwa Tuhan yang sudah bekerja sejak dari penciptaan, yang memberikan bagi manusia hati untuk menyembah, yang memberikan kekekalan di dalam hati manusia ini, juga adalah Allah yang sama, yang tetap bekerja dan berkuasa di masa kini, bahkan di tengah pandemi yang sedang terjadi. Tuhan punya rencana yang ajaib. Karena itu Tuhan, biarlah kami, Tuhan temui, Tuhan dapati sebagai penyembah-penyembah yang Tuhan sedang cari itu. Dan kami pun boleh menempatkan diri kami, menyikapi panggilan Tuhan, ajakan Tuhan untuk menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan sangat mendalam, sehingga
kehidupan kami boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk malam hari ini ketika kami akan beristirahat. Biarlah kiranya Tuhan boleh pulihkan kesehatan dan kondisi fisik kami, Tuhan jauhkan dari berbagai penyakit, dan besok kami boleh bangun untuk kembali memuliakan nama Tuhan di dalam berbagai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk pertemuan minggu depan ketika akan didiskusikan pertanyaan-pertanyaan belum sempat diajukan mengenai 4 minggu terakhir ini. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong, supaya kami juga boleh tetap setia untuk hadir, dan Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengikuti, bahkan nantinya orang-orang yang akan mengikuti di kedepannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terakhir ini video ini akan diupdate nanti hari Kamis ya, Ko Johan ya. Jadi Ya, bisa dilihat hari Kamis. Ya, benar. Thank you buat semuanya. Tuhan Terima berkati. kasih Selamat buat malam. semuanya.